Tang San melirik Xiao Wu yang duduk di sana dengan cemas mengawasinya. Ekspresinya kosong sesaat, kemudian cahaya berdarah di matanya perlahan-lahan menghilang, dan pikirannya juga berangsur-angsur pulih ke normal. Sebenarnya, bahkan dia sendiri tidak tahu persis apa yang dia lakukan barusan. Menusuk manusia menghadapi laba-laba iblis dengan 8 tombak laba-laba adalah sesuatu yang dia lakukan secara tidak sadar saat pikirannya kosong. Sekarang, melihat Xiao Wu masih hidup, hati Tang San juga hidup kembali. Kemudian dia menyadari situasinya saat ini. Manfacet Demon Spider masih terus bergerak di bawahnya. Denyut nadi energi kuat memasuki tubuhnya melalui 8 tombak laba-laba. Apa yang membuatnya heran adalah bahwa setelah energi kejam ini beredar satu putaran di dalam dirinya, energi itu akan dikirim lagi ke 8 tombak laba-laba untuk menggumpal di tulang punggungnya. Dan tulang belakang serta 8 tulang rusuk tempat 8 tombak laba-laba terpasang menjadi sangat panas, menyerap energi seperti jurang yang dalam. Ini adalah pertama kalinya Tang San benar-benar menggunakan kemampuan drainase 8 laba-laba lance, dan targetnya adalah laba-laba setan berwajah manusia. Kemampuan menguras 8 Spider Lance awalnya hanya dapat memberinya dorongan energi langsung, dan setelah digunakan dalam waktu singkat, itu akan secara otomatis menyebar. Tapi sekarang target saluran pembuangan itu sama dengan sumber 8 tombak laba-laba, laba-laba setan berwajah manusia lainnya, dan 8 tombak laba-laba menunjukkan reaksi otonom, atau untuk mengatakan bahwa itu mengubah dirinya sendiri. Energi yang dihisap dari Manfacet Demon Spider diserap dan diubah oleh tulang roh eksternal Tang San, menjadi energinya sendiri. Ini juga kebetulan-kebetulan. Jika Tang San belum mencapai peringkat ke-40 kekuatan roh, hanya syarat untuk mengembangkan 8 tombak laba-laba, energi yang sekarang diserap dari laba-laba setan berwajah manusia tidak akan langsung bergeser ke tulang roh eksternal. Tulang roh luar benar-benar terlalu langka. Itulah mengapa bahkan Grandmaster tidak terlalu banyak meneliti tentangnya. Sebenarnya, evolusi tulang roh eksternal tidak berhenti karena cincin roh yang berbeda. Selama guru jiwa menyerap cincin roh baru, cincin itu akan berevolusi bersama. Kondisi untuk evolusi sama seperti mendapatkan cincin roh baru, kekuatan guru jiwa mencapai tahap berikutnya. Di bawah kondisi di mana Tang San sudah memiliki 40 peringkat penuh, dan 8 tombak laba-laba telah menyerap energi yang paling cocok untuknya, bagaimana itu masih ragu? Sekarang 8 tombak laba-laba yang awalnya panjangnya 3 meter itu secara bertahap memanjang menjadi 4 meter, dan di permukaan deretan duri kecil yang teratur mulai tumbuh, persis sama dengan laba-laba setan berwajah manusia 6.000 tahun di bawahnya. Perbedaannya adalah saat ini 8 laba-laba jalur Tang San benar-benar tampak sama pucatnya dengan saat mengering, dan di bawah cahaya putih pucat, merah dan putih ini berkeliaran dengan pusing untuk menciptakan pola yang sangat indah di 8 tombak laba-laba. Seiring dengan kesadarannya kembali, Tang San dengan sangat cepat membuat penilaian yang tepat tentang kondisinya sendiri. Dia sudah menyimpulkan alasan dari keadaan tubuhnya, dan membiarkan penyerapan berlanjut. Manfaat 8 tombak laba-laba miliknya dari laba-laba setan berwajah manusia yang serupa jelas dan mudah dilihat. Meskipun saat ini dia tidak tahu dalam hal apa yang akan ditunjukkannya, dia masih mendorong kekuatan roh di dalam dirinya untuk mempercepat penyerapan. Meskipun laba-laba iblis wajah manusia kebal terhadap racun yang dimiliki Tang San, 8 tombak laba-laba Tang San tidak hanya memiliki racun laba-laba iblis wajah manusia tetapi juga racun es dan api dari 2 ramuan harta karun abadi itu. 2 jenis kekuatan es dan api ekstrim yang muncul dari rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, dan selanjutnya menambahkan kehancuran dari nyala api naga sebelumnya. Saat ini laba-laba iblis berwajah manusia ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan dan hanya bisa membiarkan Tang San terus terkuras. Vitalitasnya dengan cepat terkuras, dan 8 kaki laba-laba yang menopang tubuhnya perlahan-lahan melunak, seluruh tubuhnya mulai berbaring di tanah, kulit terluarnya perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu. Xiao Wu dengan hati-hati meletakkan kembali si merah merindukan patah hati di dadanya. Dia juga memiliki keluhannya sendiri. Ada ledakan ketakutan di hatinya. Jika bukan karena si merah merindukan hati yang patah hati, mungkin dia harus berpisah dengan Tang San selamanya. Liu Erlong berdiri di sisi Xiao Wu, membelai kepalanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, energi tak menyenangkan di matanya sebagian besar pergi, malah menampakkan ekspresi lembut. Xiao Wu mengangkat kepalanya, menatap Liu Erlong. Dia tiba-tiba merasakan semacam kecerdasan keibuan dari sudut pembantaian yang brutal ini. Perasaan seperti ini sangat nyaman, dan semakin menambah kelelahan setelah mengalami luka, dia tidak bisa menahan untuk menyandarkan kepalanya ke paha lembut Liu Erlong. Anak yang baik, denganku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun mengganggumu lagi. Liu Erlong berkata dengan lembut. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Liu Erlong dengan tatapan heran.
Apakah ini masih sudut pembantaian yang hanya dipenuhi dengan niat membunuh dan tampaknya ingin membantai segalanya? Guru Erlong? Mata Xiao Wu menampakkan cahaya syukur, bahkan begitu banyak sampai mereka memiliki pancaran yang agak berkaca-kaca. Saat ini dia mengingat ibunya sendiri. Bukankah ibunya juga sering menatapnya dengan tatapan seperti ini? Tapi, dia sudah pergi. Xiao Wu, apakah kamu ingin menjadi murid langsungku? Liu Erlong bertanya. Xiao Wu mengangguk tanpa ragu sedikit pun, saya lakukan. Guru. Dia pandai, dan saat berbicara dia berlutut dan membungkuk kepada Liu Erlong sebagai siswa yang secara resmi menjadi magang. Liu Erlong menarik Xiao Wu dari tanah, membiarkannya bersandar di dadanya. Saya tidak membutuhkan sopan santun klise itu. Xiao Wu, guru belum menikah seumur hidupnya. Saat ini aku masih belum memiliki kerabat dekat. Saya tidak ingin Anda memanggil saya guru. Jika Anda tidak menyukainya, saya ingin Anda memanggil saya ibu. Dengan hati-hati Liu Erlong mengatakan ini, Flander ke samping tidak bisa menahan sedih untuk menundukkan kepalanya, dan tatapan Grandmaster sudah bodoh. Melihatnya, untuk sesaat segala macam perasaan menggenang, bibir bergetar hendak berbicara, tetapi tidak sepatah kata pun keluar. Xiao Wu sama terkejutnya. Melihat mata Liu Erlong yang penuh harapan, matanya yang sudah memerah dan indah mulai berkabut, dan tangisan menahan Liu Erlong dengan erat, "Ibu-ibu." Ibu, kata ini memegang tempat penting di hati Xiao Wu. Sudah 8 tahun sejak ibunya sendiri meninggalkannya, betapa dia ingin menyebut kata ini. Saat ini Liu Erlong tidak hanya memberinya perasaan sebagai ibu pengganti, tetapi pada saat yang sama Xiao Wu menemukan kenyamanan dari cinta keibuan. Sejenak hatinya melonjak, dan dia segera mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Liu Erlong dengan lembut membelai kepang kalajengking Xiao Wu yang panjang. Senyum tipis di wajahnya yang cantik, tetesan air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Dia mencintai Grandmaster, tetapi dia tidak pernah berani menerima cinta yang tabu ini. Selama bertahun-tahun ini hati Liu Erlong telah kosong. Tetapi saat ini sepertinya dia menemukan seseorang untuk mempercayakan hatinya, menempatkan harapannya pada putrinya yang baru saja diterima. Saat ini seolah-olah bayangan Grandmaster di atas hatinya sedikit bergetar. Sementara Liu Erlong merasakan perasaan murni yang dilepaskan Xiao Wu, di dalam hatinya dia diam-diam bersumpah bahwa meskipun dia harus menghabiskan hidupnya untuk melindunginya, dia akan tetap bersedia. Erlong, selamat. Flander menekan hatinya yang gagah dengan susah payah, berbicara kepada Liu Erlong yang tersenyum lebar. Liu Erlong menatap Flander, cahaya sentimental di matanya, "Bos Fu, saya punya anak perempuan." "Tahukah kamu? Saya punya anak perempuan." "Ya, saya tahu. Mulai saat ini, Anda tidak akan kesepian. Anda memiliki seorang putri." Mendengar kata-kata Liu Erlong, Flander tidak bisa menahan air mata di matanya. Bukankah dia juga mencintai Liu Erlong? Demi Liu Erlong dia tidak pernah menikah. Demi Liu Erlong dan Grandmaster dia telah mengubur cinta itu jauh di dalam hatinya. Tapi, dia belum pernah melihat kekasihnya hidup bahagia. Mungkinkah ini disalahkan pada Grandmaster? Tidak, tidak bisa. Itu hanya bisa disalahkan pada bagaimana nasib mempermainkan orang. Pada saat ini, ketika dia bisa merasakan suasana hati Liu Erlong saat ini, bagaimana dia tidak bisa bahagia untuknya? Semua orang melangkah maju untuk memberi selamat padanya satu demi satu, hanya Grandmaster yang berdiri di sana, tidak dapat mengambil satu langkah pun. Hatinya sakit saat dia menatap Liu Erlong. Dia tahu bahwa dia benar-benar berutang terlalu banyak padanya. Tapi antara dia dan dia seolah-olah ada ikatan yang erat, dan tidak peduli apapun itu tidak bisa dibatalkan. Dia senang karena Liu Erlong telah mendapatkan seorang putri. Tetapi pada saat yang sama bagaimana dia tidak bisa bersedih atas nasibnya dan Liu Erlong? Seberapa tidak dia ingin memeluk Liu Erlong dan menyatakan cintanya? Tapi, itu tidak mungkin. Bayangan, garis keturunan, kabut itu, selalu tergantung di antara mereka. Tangsan akhirnya selesai dikosongkan, dan lingkaran cahaya redup mulai terlepas dari Manfacet Demon Spider 6000 tahun itu. Selama dia mau, sekarang dia sudah bisa menyerap cincin roh ini. Tapi saat ini Tangsan bahkan sedang tidak berminat untuk menyerap cincin roh. Menarik 8 tombak laba-laba, dia bergegas ke Xiao Wu dan Liu Erlong. "Xiao Wu, Xiao Wu." Tidak ada air mata di mata Tangsan, tetapi suaranya agak terdistorsi. Emosi seperti apa yang akan membuat suaranya berubah seperti ini? Xiao Wu mengangkat kepalanya dari dada Liu Erlong, dan melihat Tangsan hampir dalam jangkauannya, air matanya mengalir semakin tak terkendali. Liu Erlong menghela nafas ringan, melepaskan pelukannya dan mengirim Xiao Wu ke arah Tangsan.
Terlepas dari semua orang di sekitar mereka, dan lebih jauh lagi beberapa makhluk roh yang melotot seperti harimau di luar, Tang San tidak memperhatikan mereka dan dengan ganas merentangkan lengannya, mengubur tubuh halus Xiao Wu jauh di dalam pelukannya sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang minta maaf, tapi giginya sudah patah bibir. Bagaimana mungkin dia tidak menyesal menyerahkan harta karun sutra indah yang harum kepada Xiao Wu? Jika bukan karena itu, bagaimana Xiao Wu bisa disergap? Ini bukan pertama kalinya Xiao Wu terluka karenanya. Tang San membenci dirinya sendiri, membenci ketidakmampuannya untuk melindungi Xiao Wu. Liu Erlong mengangkat kepalanya untuk menatap langit, dengan tenang berkata, "Jangan biarkan aku mendengarmu mengecewakannya. Jika tidak peduli Anda murid siapa, atau apa latar belakang Anda, Raja Bumi Raksasa sejak hari itu akan menjadi teladan Anda." Meskipun dia tidak menyebutkan nama apapun, semua orang tahu kata-katanya ditujukan pada Tang San. Dengan lembut menepuk punggung Xiao Wu, Tang San melepaskan pelukannya, cahaya di matanya tiba-tiba berubah membandel. Dari Wishful 100 Treasure Purse, dia mengeluarkan daun hijau tua dan memasukkannya ke dalam mulut Xiao Wu. Pada saat yang sama, dia mengambil Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure dari tangan Xiao Wu dan mengembalikannya ke Wishful 100 Treasure Purse. Itu adalah daun naga Zeusya dengan khasiat penyembuhan yang kuat. Itu juga sesuatu yang awalnya dia ambil dari sekitar sumur es dan api yin yang. Xiao Wu menelan daun itu, dan perasaan menyegarkan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Sesak di dadanya tumbuh jauh lebih baik. Tang San menatap puncak gunung di samping. Tempat budidaya rahasia Dugu Senior ada di gunung ini. Di sini ada sumur es dan api yin yang kaya akan sumber daya. Jika orang atau hewan mendekat, mereka pasti akan dipengaruhi oleh energi dingin dan panas yang ekstrim, dan mati tiba-tiba setelah waktu yang singkat. Tetapi tempat ini juga merupakan tempat lahirnya banyak harta surgawi. Jamu yang saat ini saya miliki semuanya diambil dari sini. Sumur es dan api yin yang berbahaya bagi orang lain, tetapi karena saya pernah mengonsumsi dua jenis tumbuhan, hal itu justru bermanfaat bagi saya. Menyerap cincin roh di sini pasti memiliki efek 2 kali lipat untuk setengah usaha. Saya akan menyusahkan semua orang untuk menunggu saya di sini. Saya akan menyelesaikan menyerap cincin roh secepat mungkin. Anda juga harus tidak pernah mendekati sumur es dan api yin yang, untuk menghindari cedera oleh energinya. Memberikan penjelasan sederhana, Tang San tidak berhenti. Dengan hati yang keras kepala itu, dalam beberapa lompatan dia mencapai sisi laba-laba setan pit itu. Menenun rumput perak biru di sekitar makhluk roh jahat itu, 8 tombak laba-laba di punggungnya dilepaskan dan membawanya menuju sumur es dan api yin yang dengan kecepatan yang mencengangkan. Penjelasan Tang San menenangkan semua orang. Tapi kekeras kepalaannya karena kekuatan. Semua yang terjadi barusan membuktikan bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Satu-satunya hal yang dia inginkan saat ini adalah menjadi lebih kuat, mendapatkan kekuatan untuk melindungi teman dan kekasihnya. Menonton Tang San memilih Pit Demon Spider tanpa berpikir 2 kali. Xiao Wu baru saja hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Liu Erlong. Suara rendah Liu Erlong naik ke samping telinganya, pria seperti ini adalah pria sejati. Mengandalkan kekeras kepalaan itu dia pasti akan berhasil. Sebagai seorang wanita, tidak peduli apa yang pria Anda putuskan benar atau salah, Anda harus selalu mendukungnya tanpa syarat. Jika dia benar, Anda harus berbahagia untuknya. Bahkan jika dia salah, biarkan dia melakukan kesalahannya. Paling buruk, ikuti dia untuk membuatnya. Kata-kata Liu Erlong bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi suaranya penuh dengan kesedihan yang tak berdaya itu. Xiao Wu bergumam, paling buruk, ikuti dia untuk membuatnya. Bu, kamu benar. Saya harus mendukung dia dalam segala hal. Kata-kata Liu Erlong tampak seperti pintu yang terbuka lebar untuknya, sebuah realisasi. Xiao Wu tiba-tiba merasa lega. Tetapi di sisi lain, Grandmaster memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Berdiri di belakang Liu Erlong dan menatapnya, saat ini Grandmaster tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak lebih dari sebuah patung kayu, berdiri di sana dengan bodoh tanpa berbicara untuk waktu yang lama. Flander memandang Grandmaster dengan ekspresi muram, "Xiao Gang, ikut aku perlu bicara denganmu." Berbicara, Flander berjalan ke samping, diikuti oleh Grandmaster tanpa ekspresi yang memberikan kesan seperti mayat berjalan. Matanya mengikuti Grandmaster mengikuti Flander berjalan ke kejauhan. Liu Erlong menghela nafas pada dirinya sendiri. "Oh, Xiao Gang, sepanjang hidupku, aku tidak pernah bisa mencintai pria kedua. Jika Anda benar-benar tidak mau menerima saya, maka saya hanya akan menghabiskan tahun-tahun terakhir saya seperti ini. Untungnya, sekarang saya punya anak perempuan.
Sekarang saya agak mengerti apa yang Anda rasakan terhadap Tangsan. Setidaknya, hati kita bisa dipercayakan kepada anak-anak. Memikirkan hal ini, Liu Erlong tiba-tiba merasa hatinya terbuka pada panorama yang luas, depresinya mereda, tubuhnya jauh lebih rileks. Saat ekspresi wajahnya rileks, dia tampak menjadi lebih cantik. Dengan lembut menggambar di bahu Xiao Wu di sisinya, dia menatap ke cakrawala. Tangsan mendaki gunung dan dengan sangat cepat mencapai tempat yang dikenalnya itu. Saat kembali ke sumur es dan api Inyang, dia mau tidak mau terpana oleh pemandangan di depan matanya. Tanah harta karun yang awalnya praktis dijarah olehnya sekarang sudah pulih menjadi hijau dan subur. Meskipun tidak ada warna ungu cantik dan merah cemerlang seperti sebelumnya, perasaan penuh vitalitas itu membuat orang merasa nyaman. Sumur es dan api Yin yang layak disebut tempat harta karun, benih yang ditinggalkan Tangsan sudah tumbuh. Mengandalkan tingkat pertumbuhan 10 kali lipat itu, setelah setengah tahun yang singkat, tempat ini sudah mengandung kehidupan. Meskipun tidak mungkin ramuan harta karun abadi muncul di sini lagi dengan cepat, setidaknya ini masih merupakan tempat harta karun. Dalam 100 atau mungkin beberapa ratus tahun, itu akan mengembalikan keanggunannya lagi. Tangsan membuang laba-laba setan pit ke samping, 8 tombak laba-laba tanpa pengekangan menusuk langsung ke bagian vitalnya. Vitalitas makhluk roh jahat yang terkendali ini terus mengalir di bawah drainase 8 laba-laba tombak. Cara Tangsan menangani laba-laba setan pit secara praktis sama seperti ketika dia membunuh laba-laba setan berwajah manusia barusan. Tetapi dia menemukan bahwa meskipun energi yang ditelan membuatnya merasa lebih kuat untuk waktu yang singkat, energi itu akan sangat dengan cepat mengalir pergi, tanpa diserap oleh tulang roh eksternal seperti sebelumnya. Dia mengerti bahwa ini pasti karena 8 tombak laba-laba sudah menyerap energi yang cukup untuk evolusi kali ini. Kemampuan pengurasan ini tidak bisa menggunakan kekuatan luar untuk mengubah dirinya sendiri. Adapun alasannya, itu sangat sederhana. Pertama, karena keterampilan surga misterius Tangsan tidak memiliki metode untuk mempertahankan energi ini, dan yang lainnya adalah karena atribut energi ini berbeda. Tidak hanya tidak gegabah menyerapnya memiliki manfaat apapun, justru sebaliknya akan merugikan. Dalam sekejap, laba-laba setan pit akan kehilangan nyawanya di bawah 8 tombak laba-laba, dan mata kecil di kepalanya dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Sudut mulut Tangsan menunjukkan jejak senyum yang mengerikan, dan cahaya ungu keemasan di matanya tiba-tiba meningkat, seperti 2 pedang tajam yang menusuk jauh ke dalam mata laba-laba setan pit. Tubuh besar laba-laba iblis pit bergetar, dan Tangsan menggunakan kesempatan ini untuk meluncurkan racun dan pembuangan 8 tombak laba-laba dengan efek penuh. Perjuangan keras berangsur-angsur memudar, dan kehidupan laba-laba iblis pit akhirnya mencapai akhir. Dari apa yang dikatakan Xiao Wu tentang kejutan jiwa, Tangsan menemukan cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan mata setan ungu. Tiba-tiba mengejutkan jiwa laba-laba setan pit ketika berada di ambang kematian, membuat kebenciannya menghilang di saat sebelum itu. Kematian. Seperti ini, kejutan jiwa bawah sadar secara alami juga akan memudar, dan menyerap cincin roh akan menjadi jauh lebih mudah. Cahaya hitam samar mulai keluar dari tubuh Pit Demon Spider, mengembun di sampingnya. Kekuatan cincin roh yang muncul membuktikan bahwa makhluk roh 10.000 tahun ini akhirnya kehilangan nyawanya. Tangsan melepas pakaiannya dan, merentangkan tangannya, langsung melompat ke mata air yang cukup panas untuk melelehkan emas, dan setelah itu berenang ke tempat kedua jenis mata air itu mengalir bersama. Bagi orang lain, tidak ada apapun tentang kedua mata air ini yang tidak fatal, tetapi bagi Tangsan yang telah mengambil rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga infernal, sensasi berada di sumur es dan api yang diberikan Yin yang kepadanya hanya hangat. Atau sangat keren. Dua energi berbeda secara bersamaan bergabung menjadi dirinya, sesuai dengan ramuan harta karun abadi di dalam tubuhnya, dengan tenang bergerak secara ritmis. Tangsan berbaring telentang di mata air, perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru ungu dipancarkan dari telapak tangannya, dan Blue Silver Grass mengeluarkan panggilan ke cincin roh laba-laba iblis pit di pantai. Aliran energi hitam akhirnya menemukan saluran drainase, dan bergegas menuju tangan kanan Tangsan seperti sungai yang mengalir ke laut. Sepersekian detik energi hitam itu bersentuhan dengan rumput perak biru di telapak tangan Tangsan, ria intens tiba-tiba muncul di perairan sumur es dan api Yin yang dengan Tangsan sebagai pusatnya. Tangsan memilih tempat ini untuk menyerap cincin rohnya adalah hasil dari musyawarah yang cermat. Sumur es dan api Yin yang tidak hanya tidak berbahaya baginya berkat dua ramuan harta karun abadi yang dia konsumsi, tetapi sebaliknya akan memberinya makan, tanpa disadari membentuk lapisan pelindung di dalam tubuhnya. Dan karena mata airnya, khasiat obat dari dua jamu harta karun abadi di dalam dirinya juga akan benar-benar terbangun, membentuk lapisan pelindung kedua. Lebih lanjut menambahkan tulang roh eksternal di punggungnya, meskipun cincin roh binatang roh 10.000 tahun memiliki energi yang luar biasa,
Untuk menyakitinya masih harus melewati 3 lapisan pelindung ini terlebih dahulu. Dengan kekuatan Tangsan, dia bisa menyerap cincin roh binatang roh 6.000 tahun. Saat ini dengan 3 pengaman ini, dia secara alami memiliki peluang sukses yang sangat besar ketika menyerap laba-laba setan pit yang baru saja memasuki level 10.000 tahun. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dia berani mencoba. Rencana dan latihan akan selalu berbeda. Sekarang ini juga berlaku untuk keadaan Tangsan. Tanpa benar-benar mencoba, dia tidak akan pernah bisa mengetahui betapa hebatnya kekuatan roh dari cincin roh 10.000 tahun itu. Sepersekian detik aliran energi hitam mencapai tangan kanannya dan memasuki tubuhnya, Tangsan hanya merasakan cahaya di sekitarnya redup, seolah-olah dia tenggelam dalam gelombang pasang yang mencapai langit. Ini sama sekali tidak berlebihan. Energi cincin roh yang memasukinya memenuhi setiap sudut dan sudut tubuhnya dalam sekejap. Dia bahkan tidak perlu mengedarkannya sendiri, energi yang sangat besar itu sudah memaksa gerakan itu. Kekuatan roh laba-laba iblis lubang tidak sombong seperti laba-laba iblis berwajah manusia, tapi itu penuh dengan perasaan gelap dan dingin. Dingin seperti itu berbeda dengan dinginnya es dan api yin yang nah, itu adalah dingin yang berevolusi dari kedalaman pikiran, serangan gelap dan dingin pada jiwa. Saraf Tangsan sepertinya sudah mati rasa dalam dingin ini. 3 cincin roh asli berosilasi dengan kecepatan yang menakutkan di atasnya, membuatnya terlihat seperti terbungkus dalam kepompong ungu kekuningan raksasa. Penyerapan yang melewati peringkat kali ini tidak hanya membawa rasa sakit ke Tangsan, tetapi juga perasaan yang mengerikan. Persiapannya memang sempurna. Energi dari sumur es dan api yin yang berhasil menyaring kotoran dari cincin roh laba-laba iblis pit. Namun, energinya masih terlalu besar untuk Tangsan pada saat itu. Setiap serangan membuat Tangsan merasa seperti dia diombang-ambingkan dengan kejam, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya lagi, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menonton secara terpisah. Perasaan tidak terkendali bahkan lebih tak tertahankan daripada rasa sakit yang datang dengan cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia. Dengan pengalaman terakhir kali, Tangsan tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu dan memperkuat tekadnya. Tidak peduli apa yang terjadi pada tubuhnya, dia tahu dia tidak bisa panik. Atau, suatu saat, dia akan diliputi oleh energi yang sangat besar. Arus hitam tak henti-hentinya mengalir keluar dari pit Demon Spider 10.000 tahun, terus-menerus diserap oleh Tangsan. Cahaya pada 3 cincin rohnya perlahan memudar, diganti dengan lapisan arus hitam. Tulang Tangsan terus-menerus mengeluarkan semburan suara retak. Arus hitam masuk dari setiap pori dan masuk ke setiap saluran energi. Segera, Tangsan menemukan setiap kali energi hitam besar melewati yang menghubungkan meridian dan meridian penetrasi yang rusak, energinya akan sedikit melemah, seolah-olah kedua meridian itu menyerap energi juga. Perasaan ini membuat Tangsan langsung gembira. Dia samar-samar mengerti bahwa keberadaan dan pemutusan 8 meridian luar biasa membantu secara khusus menyerap energi asing. Sayang sekali dia hanya memiliki 2 meridian yang ditembus. Jika dia memiliki lebih dari 4 terobosan, penyerapan cincin roh 10.000 tahun ini mungkin menjadi sepotong kue. Lambat laun, rasa sakit itu muncul. Itu adalah nyeri yang membengkak. Dari luar, tubuh Tangsan tidak berubah, tetapi dalam inderanya, dia jelas merasakan seluruh tubuhnya membengkak seperti balon raksasa, seolah bisa meledak setiap saat. Meskipun arus hitam yang tersimpan di dalam tubuhnya diserap terus-menerus oleh meridian penetrasi Tangsan dan meridian penghubung yang, energi yang masuk juga semakin besar. Setiap tulang dan saluran energinya kesemutan, seolah-olah semut yang tak terhitung banyaknya merangkak di atasnya. Sumur es dan api yin yang dan 2 tumbuhan abadi yang pernah dia makan mulai menunjukkan kegunaannya. Setelah mengalami proses tubuh alkimia es dan api, saluran energi Tangsan menjadi sangat tahan lama. Meskipun arus hitam terus memperluas saluran energinya, elastisitas saluran energinya berarti tidak ada tanda-tanda pecah. Energi cincin roh laba-laba iblis pit, meskipun besar, tidak terbatas. Ketika keluaran energi mencapai titik ekstrim, saluran energi Tangsan telah terisi hingga tingkat yang sangat mengerikan. Tapi meski begitu, dia masih bertahan. Pada saat itu, tidak ada rasa sakit yang bisa menggoyahkan tekadnya. Untuk dirinya sendiri, dan juga untuk Xiao Wu, dia tahu dia tidak bisa gagal. Tubuh Pit Demon Spider diam-diam hancur, akibat kehilangan semua energinya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah menjadi pupuk untuk tanah. Nyeri mulai meluncur turun dari puncaknya. Tidak hanya meridian penetrasi dan meridian yang menghubungkan yang, tetapi menyertai sirkulasi kekuatan roh, saluran energi normal Tangsan mulai menyerap energi asing juga, menggabungkannya ke dalam keterampilan surga misteriusnya.
Alasan energi di dalam cincin roh dapat diserap adalah karena setelah energi makhluk roh membentuk cincin roh, ia terbagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah energi murni dan tersaring untuk menaikkan peringkat master roh, membiarkan mereka mendapatkan gelar berikutnya, dan separuh besar lainnya mewarisi karakteristik makhluk roh. Energi yang berbeda ini mengembun menjadi cincin roh, menjadi kemampuan roh guru roh. Menyertai penurunan pembengkakan secara bertahap, nyeri juga berkurang. Perasaan rileks membuai pikiran lelah Tang San. Di bagian terakhir dari penyerapan itulah dia perlahan-lahan tertidur, membiarkan es dan api Yin Yang Well menyehatkan tubuhnya. Jika ada yang bisa melihat wajah Tang San, mereka akan menemukan wajahnya terus berubah warna. Sebentar putih, sesaat merah, sesaat hitam. Dan selain dua cincin roh kuning dan satu ungu asli, cincin roh hitam perlahan muncul dari arus berkabut. Mungkin Tang San bukan satu-satunya yang memiliki cincin roh 10.000 tahun untuk cincin roh keempatnya, tetapi tidak dapat disangkal, dia adalah salah satu yang lebih berbakat. Blue Silver Grass telah berevolusi sekali lagi. Jadi bagaimana jika itu adalah rumput perak biru? Jadi bagaimana jika itu adalah roh sampah? Di bawah upaya Tang San, itu masih memiliki kekuatan yang sama dengan roh-roh tangguh dengan pangkat yang sama. Xiao Gang, katakan yang sebenarnya. Bagaimana Anda akan mengelola hubungan Anda dengan Erlong? Flander menatap Grandmaster, tatapannya sangat marah. Grandmaster menatap kosong ke Flander, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu? 20 tahun. Katakan padaku, berapa 20 tahun yang dimiliki seseorang? Masa muda seorang wanita terbuang sia-sia hanya karena saya tidak tahu. Meskipun aku saudaramu, aku masih sangat ingin menamparmu. Grandmaster tersenyum pahit. Tampar kalau begitu, tapi beri aku nafas untuk tetap hidup. Saya tidak ingin membuat Erlong sedih jika saya mati. Pada kenyataannya, bahkan saya ingin menampar diri saya sendiri. Ini semua salahku, tapi Erlong menanggung rasa sakit yang sama, jika tidak lebih, dariku. Melihat senyum Grandmaster yang terlihat lebih buruk daripada menangis, Flander terdiam. Dia juga tahu bahwa Grandmaster tidak melakukan kesalahan apapun. Jika dia benar-benar menerima Liu Erlong, maka itu akan menjadi incest. Grandmaster menolak Liu Erlong bukan karena dirinya sendiri, tapi karena reputasi Erlong. Dia tidak ingin Erlong merasa malu karena dirinya sendiri. Pada saat itu Grandmaster memilih untuk pergi karena alasan itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Liu Erlong sangat mencintainya, selalu menunggunya sampai sekarang. Flander menghela nafas, Xiao Gang, apa tidak mungkin? Jika terus seperti ini, meskipun kalian belum pernah mengalami incest, kalian akan menghabiskan sisa hidupmu dalam kesakitan. Anda harus bisa melihat, selain Anda, Erlong tidak bisa mencintai pria lain. Jika Anda benar-benar harus terus menyakitinya seperti itu, mengapa Anda tidak pergi saja? Setidaknya, dia tidak akan bisa melihatmu, dan dia mungkin merasa lebih baik. Grandmaster diam-diam menganggukkan kepalanya, aku akan pergi setelah kita kembali. Anda benar, saya tidak boleh tinggal bersamanya dan membiarkan dia merasakan sakit ini. Flander, sudah bertahun-tahun dan saya tidak pernah mengucapkan terima kasih. Untuk hubungan kita, kamu juga menanggung rasa sakit. Maaf, Flander. Mata Flander menjadi basah, apa kekonyolan yang kau ucapkan? Aku kakakmu. Saya sebelumnya, saya sekarang, dan saya akan, selamanya. Saya tidak perlu Anda mengucapkan terima kasih. Saya hanya ingin melihat Anda bahagia dengan Erlong. Apakah kamu mengerti? Xiao Gang, kamu bajingan, kenapa kamu begitu keras kepala? Jangan bilang kamu tidak bisa hidup dalam pengasingan setelah kamu bergabung dengan Erlong. Jika Anda tidak memberitahu siapapun, siapa yang akan mengetahui hubungan saudara Anda? Grandmaster mengangkat tangan kanannya dan memukul dada kirinya. Tapi, aku tidak bisa membohongi hatiku. Saya benar-benar tidak bisa. Flander tiba-tiba memiliki sekilas intuisi dan memikirkan kemungkinan. Xiao Gang, katakan padaku, apakah kamu menyukai Erlong? Grandmaster menatap tanpa diduga. Bos Fu, apakah pertanyaan seperti itu masih bermakna? Jika aku tidak mencintainya, apakah akan tetap seperti ini? Flander tiba-tiba tersenyum licik. Kalau begitu bagus, aku yakin Erlong juga sangat mencintaimu. Kalau begitu, secara spiritual kalian sudah mengalami incest, saya bisa katakan sebanyak itu. Kamu? Grandmaster sangat marah. Hanya itu yang dia coba lindungi, tetapi ketika dia melihat mata Flander, dia tidak bisa memikirkan satupun sanggahan. Dia benar, mereka sedang jatuh cinta,
Jadi secara spiritual mereka sudah keluar jalur. Jika bukan incest, lalu apa? Flander, aku tahu maksudmu baik. Tapi, spiritual itu spiritual. Setidaknya, tubuh kita sama-sama masih suci. Flander sedikit tersenyum dan berkata, selama Anda mengakui bahwa Anda mengalami incest spiritual. Dan juga, saya yakin, itu akan tetap seperti itu. Karena Anda sudah mengalami incest secara spiritual, mengapa Anda tidak bergabung dengannya secara spiritual? Tidak perlu gelar nyata, cukup pengakuan dari satu sama lain. Anda benar-benar bisa menjadi pasangan secara rohani. Grandmaster kali ini benar-benar kehilangan arah. Flander, aku tidak mengerti maksudmu. Flander berkata jengkel, kamu sepintar itu, apa yang tidak kamu mengerti? Ide saya sederhana. Anda tetap dapat menggabungkan dan menjadi pasangan, namun jangan ubah judul Anda. Menurut ide Anda saat ini, selama tidak ada hubungan jasmani, itu tidak disebut incest. Anda bisa mulai dari emosi dan berhenti digerakkan. Lalu, selama kamu sedang jatuh cinta secara rohani dan menjaga tubuh tetap suci, lalu siapa yang bisa bergosip tentang kamu?